Sekarang sudah terdengar? Sudah ya? Oke. Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan pembacaan 40 hadis Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dan kaitannya dengan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Alhamdulillah kita sudah sampai di separuh perjalanan ya, membaca 40 hadis Arba'in Nawawiyah dan ditambah kita hari ini memasuki eh, sepertiga kedua dari bulan Ramadan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ya, diantaranya di dalam kitab Syu'abul Iman, meskipun redaksi atau sanad hadisnya dhaif kategorinya, tetapi kata para ulama eh, untuk urusan fadhail amal diperbolehkan diantaranya dengan syarat untuk tidak menyebutkan dari Rasulullah SAW langsung, tetapi diperhalus dengan menyebutkan misalkan diriwayatkan atau disebutkan, dikatakan di dalam Syu'abul Imannya Imam Al-Baihaqi bahwa bulan Ramadan itu bagian pertama, pertiga pertamanya adalah rahmah dan alhamdulillah kita sudah melaluinya. Mudah-mudahan selama 10 hari yang lalu itu Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita rahmat yang luas dan bisa jadi modal rahmat itu bertahan sampai 1 tahun ke depan ya sebelum ketemu bulan Ramadan yang baru. Dan yang kedua adalah maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah etqun minan nar, di selamat dari api neraka. Dan mudah-mudahan di sepertiga yang kedua ini ujungnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah itu yang menjadi target utama di antara yang ingin kita capai selama bulan Ramadan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup 10 hari di sepertiga yang kedua dengan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, tema pagi hari ini adalah tentang kalau di hari sebelumnya atau kemarin kita bicara tentang temanya adalah menjaga Baitul Maqdis sama dengan mendapatkan jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insya Allah kita temanya adalah komitmen dan konsisten dalam membela atau memperjuangkan kemerdekaan Baitul Maqdis. Dan ini eh, relevan juga dengan apa yang sedang kita kerjakan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan selain kita bisa istiqomah di dalam memperjuangkan kemerdekaan Baitul Maqdis, mudah-mudahan kita juga bisa istiqomah dalam mengerjakan amal soleh selama di bulan Ramadan. Kita baca hadisnya ya. Ini ada dua hadis, hadis 21 dan 22. Kelihatan ini ya, hadisnya kelihatan ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, al-hadithu al-hadi wal-ashrun. Hadis yang ke-21. Katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca redaksi hadisnya dalam bahasa Arab. An Abi Amrin, wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala, qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Terjemahannya, dari Abu Amr ada yang mengatakan namanya adalah Abu Amroh, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku satu perkataan dalam Islam
yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun selain engkau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 38 dan ada pula riwayat dengan lafaz fastaqim, maka istiqomahlah. Jadi ada dua redaksi berbeda ya. Mustaqim, yang kedua fastaqim. Nah, ini eh, berbeda redaksi, berbeda pula maknanya. Kalau menggunakan mustaqim, ada jeda itu antara kul amantu billah, menyatakan mendeklarasikan keimanan dengan istiqomah. Sementara fastaqim itu sejak memulai mengucapkan mendeklarasikan kata kul amantu billah, aku beriman kepada Allah, maka sejak detik itu pula dia beristiqomah tanpa putus mengerjakan atau menjalankan konsekuensi keimanannya. Nah, mana yang lebih tepat? Nah, yang lebih tepat kalau dikaitkan dengan ayat yang berbicara tentang ini, misalkan surat Hud ya, maaf, bukan surat Hud, surat Fussilat ayat ke-30 dan juga surat Al-Ahqaf ayat ke-13 itu sama-sama menggunakan redaksinya mirip ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surat Fussilat, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah. Di surat Ahqaf juga sama redaksinya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Jadi eh, lebih pas tsumma kemudian istiqomahlah gitu. Kemudian katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, di sini ada beberapa ini ya, beberapa catatan, terutama kata qul amantu billah. Nah, ini dari hadis yang atau maaf dari syarah yang disebutkan oleh Imam Al-Aqar, Syafi'i muridnya Imam An-Nawawi. Ini ada beberapa catatan ya. Yang pertama adalah perkataan Imam perkataan sahabat Rasulullah SAW Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa salah satu ayat yang paling berat dan turun kepada Rasulullah SAW adalah surat Hud ayat ke-112 yang berbunyi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Ada kata fastaqim kama umirta. Oh, ternyata ada juga ya redaksinya fastaqim. Jadi dua-duanya bisa digunakan. Ada yang fastaqim, ada yang tsumastaqim. Ini adalah ayat yang paling berat yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua dari syarah hadis ini adalah perkataan Imam Al-Qushairi di dalam ini juga disebutkan ya oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Minhaj atau syarah Sahih Muslim. Disebutkan di situ beliau mengutip mencitasi perkataan Imam Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyah, buku induknya Tasjiyatun Nafas, buku induknya tasawuf gitu ya. Imam Al-Qushairi beliau berkata, istiqomah itu adalah satu derajat tinggi yang dengannya menjadi baik dan sempurna segala urusan, dan adanya istiqomah membuat tercapai dan tertatanya sebuah kebaikan, dan tanpa istiqomah maka sia-sia urusannya dan akan mengecewakan perjuangannya. Nah, ini adalah catatan dari pensyarah hadis Arba'in Nawawiyah oleh Imam Al-Aqar, muridnya Imam An-Nawawi. Kalau kita kaitkan dengan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, ada dua sudut pandang ya. Yang pertama, bagian pertama yaitu kata kul amantu billah, katakanlah bahwa aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sebagaimana sering diulang-ulang ya, bahwa hadis Arba'in Nawawiyah itu oleh para pensyarah Arba'in Nawawiyah selalu di awal itu disebutkan ini adalah aslun azim, gitu. Ini adalah dasar yang besar dan yang mulia di dalam ajaran Islam. Karena itu dia letaknya di dasar. Dasar dia berarti fondasi. Fondasi untuk
membangun di atasnya bangunan-bangunan keimanan yang lain, bangunan-bangunan keislaman yang lain, dibangun di atasnya perjuangan dakwah bisa, dibangun di atasnya perjuangan di segala bentuk medan perjuangan relevan. Kalau kita meletakkan ini sebagai dasar untuk perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, maka kul amantu billah, hikmahnya atau pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa perjuangan pembebasan Baitul Maqdis sebagai pejuang, sebagai orang bagian yang ingin memerdekakan Baitul Maqdis tidak cukup dibesitkan dalam hati, tetapi dia harus dinyatakan dan dikatakan, terutama komitmennya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu tidak semua Allah Subhanahu Wa Taala berikan eh, kesempatan untuk atau tidak semua orang Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan di tempat yang didengar oleh banyak orang, atau sebagai guru, sebagai apapun itu, sebagai yang influencer yang berpengaruh, yang didengar. Tetapi kita semua sebagai orang beriman adalah orang-orang yang insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap kata dan setiap lisan yang keluar, niat yang keluar dari lisan kita. Karena itu, ketika dasar sebagai pejuang menguasai Baitul Maqdis dari hadis ke-21 ini, katakan dan nyatakan komitmen itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di sujudnya, di doa-doanya, di sepertiga malamnya, di sesudah mengerjakan kebaikan, sesudah mengerjakan ketaatan, berbakti kepada kedua orang tua, nyatakan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa aku berkomitmen dan meyakini, kalau konteksnya beriman kepada Allah, maka aku beriman, aku yakin bahwa Baitul Maqdis adalah bagian dari akidah. Aku yakin, beriman bahwa Baitul Maqdis adalah sesuatu yang istimewa yang kau muliakan ya Allah, dan aku meyakini bahwa ujung dari perjuangan ini adalah kemerdekaan Baitul Maqdis dan kemerdekaan aku sebagai hambamu dari api neraka. Kan gitu ya. Jadi dua-duanya, orang beriman itu world view-nya itu dua sekaligus ya. Dia dunianya iya, kemudian akhiratnya iya. Dunianya apa? Dunianya adalah yakin bahwa ujung dari pembebasan Baitul Maqdis adalah kemenangan bagi kaum muslimin dan merdekanya Baitul Maqdis. Dan akhiratnya adalah buat masing-masing kita bahwa yakin dan bahwa ujung dari perjuangan ini, meskipun nanti tidak sampai menyaksikan langsung pembahasan Baitul Maqdis, setiap dari kita insya Allah akan, kita berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Aku beriman artinya adalah aku yakin bahwa Baitul Maqdis bebas, aku yakin bahwa Baitul Maqdis akan eh, aku yakin Baitul Maqdis benar, dan aku yakin bahwa Baitul Maqdis bebas. Jadi dipadukan dua-duanya dan dinyatakan. Ada yang mungkin bisa menyatakannya kepada halayak, ada yang bisa menyatakannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yang semuanya bisa dikerjakan adalah menyatakan keimanannya, menyatakan keyakinannya terhadap Baitul Maqdis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Tumastaqim ini ada, saya belum menemukan ya eh, tafsirnya atau penjelasan syarah yang memberikan sudut pandang tadabur dari sisi bahasa. Karena kata summa itu berbeda dengan kata fa. Kalau summa itu ada jeda waktunya, sementara fa itu langsung dikerjakan. Nah, apa hikmahnya? Ini kalau lihat-lihat dari ini, masuknya ranah ke hikmah ya. Artinya personal, kemudian dia basisnya adalah ilmu bahasa Arab. Sementara kalau di level syariatnya butuh panduan dari para ulama. Nah, kalau dilihat dari Qul amantu billahi mastaqim, bisa kita renungkan bahwa dan relate barangkali ya dengan yang selama ini kita kerjakan di dalam menjaga keimanan. Ya, sesudah menyatakan, menyatakan saja butuh dideklarasikan ya, butuh disampaikan dan diutarakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang dilisankan, ada yang mungkin ditulis ya di buku
diary-nya atau di buku catatan pribadinya menyatakan menuliskan, tetapi dalam proses menuliskan itu sampai kemudian sampai di titik istiqomah itu memang bukan seperti membalikkan dua tangan ya, telapak tangan yang bisa langsung ces gitu ya, enggak. Dia memang butuh proses. Karena itu di antara yang bisa direnungkan dari kata summa itu adalah proses gitu. Jadi dari pertama kali mengucapkan, dan itu juga butuh diperjuangkan ya, karena tidak mudah untuk sampai kepada titik menyadari bahwa Baitul Maqdis bagian dari keimanan, dan menyadari bahwa beriman kepada Allah itu juga bisa direnungkan, meyakini bahwa ujung dari perjuangan Baitul Maqdis adalah, dasar dari perjuangan Baitul Maqdis adalah kebenaran, dan ujungnya adalah pembebasan Baitul Maqdis. Untuk sampai ke sana dan kemudian menyatakan itu juga butuh perjuangan, ditambah perjuangan untuk istiqomah di jalan ini, di jalan perjuangan Baitul Maqdis. Karena itu dia memang butuh proses ya, naik turun, kemudian makanya di ayat yang tadi ya disebutkan, ayat yang surat Hud gitu, di ayat kedua 112, fastaqim kama umirta ya, kan ya, di jawab. Oke ya, di hadis ke 112, maaf, hadis 112 di surat Hud 112, fastaqim kama umirta, kalimat atau ayat selanjutnya adalah waman taba, dan orang-orang yang eh, bertaubat. Jadi dari istiqomah, kemudian kalau kita tadabur ya, summa tadi ada proses segala macam. Memang di dalam proses itu naik turun ya. Kadang iman kita naik, kita turun. Ada kadang kita imannya stagnan gitu ya. Dan tentu baik gitu yang stagnan. Ada yang nauzubillah min dzalik, terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang berulang-ulang dikerjakan. Untuk keluar dari circle itu butuh proses sampai kemudian ke makom, sampai kemudian sampai ke derajat istiqomah memang tidak mudah. Karena itu di ayat 112 gitu, wa man tabah. Jadi memang di dalam proses dari menyatakan keimanan, meyakini bahwa Baitul Maqdis akan merdeka, itu dalam perjuangannya memang proses gitu ya. Tidak mudah satu hari, satu dua hari, mungkin butuh bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai ujung hayatnya barulah ketemu eh, istiqomah dan mendapatkan fadilah-fadilah dari istiqomah itu. Jadi butuh proses panjang karena memang ini adalah levelnya perjuangan. Nah, kalau kita lihat contoh konkretnya misalkan dari ini, alhamdulillah di antara ini ya, tidak di live kan di YouTube, jadi lebih bebas gitu. Nah, misalkan di antaranya adalah apa yang dikerjakan oleh para pejuang di garis depan gitu di Gaza. Itu adalah contoh nyata, contoh konkret orang yang orang beriman yang kul amantu billahi mastaqimnya jalan dua-duanya dan istiqomah. Di antaranya adalah yang dikerjakan atau dilakukan oleh Syahid Yahya Sinwar gitu. Ketika beliau di 20 tahun yang lalu menuliskan gitu, di catatan harian beliau di penjara, nanti kalau tolong dikoreksi ya kalau tidak saya ingat, di penjara over ya di Beersheba. Saya lupa penjaranya apa, yang jelas penjaranya itu ada di Beersheba. Beersheba ini adalah kawasan padang pasirnya Baitul Maqdis, dan menurut Imam Ibnu Imam Ibnu Katsir di dalam buku sejarahnya maupun dalam tafsirnya menyebutkan bahwa dulu di antara Beersheba ini atau Beersheba adalah salah satu titik di mana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya itu hijrah juga bersamanya, yaitu adalah Nabi Lut alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Lut alaihissalam ke kota Sodom, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ke kota Al-Khalil, karena memang tidak jauh dari sana ya. Di sebelah utaranya Beersheba itu ada Al-Khalil gitu. Nah, itu sebelum masing-masing berpencar ke tempat dakwahnya masing-masing, itu tempatnya di Beersheba. Nah, 20 tahun yang lalu itu Yahya Sinwar
rahimahullah syahid itu menuliskan itu di bukunya, menuliskan mimpinya. Beliau melihat langsung mimpi di halaman di buku beliau ya, di catatan harian kita halaman 230-an, menuliskan mimpinya bertemu dengan ibundanya, wahai Ummah, wahai ibunda, sungguh telah tiba masanya, telah tiba waktunya ketika aku melihat diriku bertempur, beradu tembakan dengan penjajah. Aku memenggal kepala mereka, membunuh mereka, lalu kemudian mereka membunuhku dan aku kemudian syahid. Lalu kemudian aku melihat di dalam mimpi itu bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyapaku. Itu ditulis 20 tahun yang lalu sebelum kemudian beliau gugur sebagai syahid. 20 tahun beliau istiqomah itu menjalankan mimpinya. Dari sejak titik itulah kemudian dikerjakan panjang ya prosesnya, bukan sehari 2 hari, dan tentu tidak mudah gitu. Ketika sudah dituliskan mimpinya, tentu kita yakin eh, kita semua yang hadirin maupun hadirat mempunyai mimpi yang sama, mimpi untuk ada di garis depan, mimpi untuk menjadi sesuatu di masa mendatang. Tetapi terus berproses dan masih berjuang dan belajar dari perjuangan garis depan di Gaza, di antara dari Yahya Sinwar, apa yang diucapkan, apa yang dideklarasikan, apa yang dikul amantukan gitu ya, amantukan itu dikerjakan dan diistiqomahkan, dan ujungnya adalah sesuai itu apa yang diyakini, bahwa yang dimimpikan sebagai syahid dengan yang menjadi kenyataan gitu. Dan mudah-mudahan kita semua yang punya mimpi-mimpi besar, dan terutama di perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, ketika sudah dinyatakan dan sudah dideklarasikan, diungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikomitmenkan, dan kemudian diiringi dengan konsisten, mudah-mudahan ujungnya adalah mimpi itu menjadi nyata insya Allah. Dan uh, bukan hanya Yahya Sinwar ya, tetapi para pembebas di masa lampau juga mengerjakan yang sama, istiqomah, dan ujungnya adalah tahrir, pembebasan Baitul Maqdis. Nah, ini sebelum ke hadis 21, saya izin berbagi ya. Tadi saya mau menyampaikan di depan cuma lupa. Yaitu adalah ini adalah hadis yang populer, dan saya yakin yang hadir di sini juga sudah hafal dan sering mendengar kajian-kajiannya. Tapi buat saya pribadi, memang sudah sejak mungkin SMP barangkali ya dengar hadis ini, atau bahkan SD. Tetapi memori yang paling melekat dari hadis ini itu adalah eh, nasihatnya Pak Haryono, ayah kita semua ya, di sahabat Al-Aqsa, di Isa, dan di kita yang saat ini sedang di Allah Subhanahu wa taala uji. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan terbaik bagi beliau, Pak Haryono. Ketika apa yang buat menarik, ketika ditanya dulu ya, Pak Har minta tolong nasihatnya apa gitu. Karena waktu itu sebagai mahasiswa baru ya, dengar beliau sebagai pimpinan redaksinya Hidayatullah, kita membayangkan waktu itu Pak Har akan menyampaikan kalimat-kalimat yang apa ya, penuh quotes quotes lah ya, yang panjang dan lain sebagainya. Tetapi dari tatapan mata yang sederhana itu kemudian mengalir itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Qul amantu billahi itu mustaqim. Jadi ada kesan sendiri itu dari hadis Qul amantu billahi itu mustaqim, karena disampaikan oleh uh, Pak Haryono waktu itu. Kita lanjut hadis ke 22 ya. Kelihatan udah geser ininya. Uh, saya stop dulu deh. Karena biasanya nggak gerak. Nah, hadis ke 22. Kita baca al-haditsu ats-tsani wal 20, hadis yang ke 22.
apakah aku akan masuk al-jannah? Kita baca bahasa Arabnya. An Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhum anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat qumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannah qala na'am qala wallahi la azid ala dzalika syai'a rawahu Muslim wa ma'na harramtul harama ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillah. Terjemahannya dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Anhu sini ada typo. Radhiyallahu anhuma, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengerjakan sholat-sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, aku menghalalkan apa yang halal dan aku mengharamkan apa yang haram serta aku tidak menambahnya dengan sesuatu pun selain itu. Apakah aku akan masuk jannah?" Beliau kemudian SAW menjawab, "Iya." Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menambahnya dengan sesuatu pun." Hadis riwayat Muslim. Makna aku mengharamkan apa yang haram adalah aku menjauhinya. Sedangkan makna menghalalkan apa yang halal adalah aku akan mengerjakannya dengan meyakini kehalalannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadis 15. Nah, ini hadis yang ini kalau bercandaannya santri ya. Kalau dibuat kuis, apa hadis arba'in yang paling pendek? Jawabannya adalah hadis ini. Kenapa? Ya, memang prolognya panjang ya, pertanyaannya sahabat ya. Ya Rasulullah itu maktub dan lain sebagainya, tetapi kalimatnya Rasulullah SAW adalah paling ringkas dan paling pendek di sini. Qala na'am. Ini adalah hadis paling pendek di dalam atau perkataan Rasulullah SAW paling pendek di dalam, bahkan mungkin di ini ya di hadis-hadis yang lain ini adalah hadis paling pendek karena jawabannya singkat banget ya. Iya gitu jawaban Rasulullah SAW. Nah, dari sini ini adalah pertanyaan hadis tentang dasar-dasar juga sama seperti Qul amantu billahi tsumma istaqim, tetapi ini adalah nanti kalau yang hadis tadi Qul amantu billahi tsumma istaqim ditarik benang merahnya adalah Qul amantu billah, kemudian dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan artinya turunan dari sana bisa digunakan dasarnya adalah hadis yang ke-20. Qul amantu billah berarti segala hal yang menjadi atau yang dikabarkan kebenarannya dari Allah dan juga dari Rasulullah SAW baik dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah bisa ditempatkan sebagai kul amantunya. Aku meyakini bahwa Baitul Maqdis merdeka, maka selanjutnya adalah dikerjakan secara istiqomah. Sementara di hadis yang ke-22 eh, kita bisa mentadaburi sudut pandang Baitul Maqdisnya dari dua hal ya. Ada beberapa catatan gitu. Yang pertama adalah dari sahabat ini, dari anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ilustrasikan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpin perjuangan pembebasan Baitul Maqdis ya. Sementara sahabat itu adalah eh, para pejuangnya, prajuritnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita kaitkan lagi yang ini ya, yang bagian pertanyaannya, pertanyaan ujungnya ini adalah Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Ini masuk surga itu adalah puncak dari perjuangan kita semua sebagai orang muslim, sebagai orang beriman. Puncak perjuangannya adalah masuk surga, tidak ada yang lain. Masuk surga. Dari sini bisa kita ilustrasikan tadi Rasulullah SAW sebagai pemimpin perjuangannya, sahabat sebagai prajuritnya, kita tarik. Jadi Adkhulul jannah kan klimaksnya ya, puncak dari perjuangannya. Berarti di bawahnya ada puncak-puncak perjuangan yang sifatnya di dunia ya, yaitu adalah pertanyaan apakah bisa menjadi kontribusi bagi pembebasan Baitul Maqdis, kan gitu pertanyaannya ya. Jadi bayangkan kita semua ya bertanya kepada
masyayikh kita, ulama kita meminta nasihat gitu. Apakah yang dikerjakan selama ini misalkan itu adalah eh, bisa menjadi bagian dari kontribusi perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Nah, itu adalah ciri betapa dakwahnya Rasulullah SAW sampai kepada sahabat, sampai tertanam. Karena di sini rumusannya clear ya, ada 4 hal. Yang pertama adalah sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Ada 3, kemudian 4. Di sini tidak disebutkan zakat karena sudah masuk ke haramul haram ya, karena tidak boleh ditasarrufkan untuk selain asnaf zakatnya, yang berhak menerima zakatnya. Sementara haji tidak disebutkan karena boleh jadi hadis ini itu dipertanyakan kepada Rasulullah SAW sebelum disyariatkannya haji, yaitu di tahun 6 Hijriah. Jadi ini betapa rukun-rukun Islam itu tertanam di dalam diri para sahabat, sehingga yang ditanyakan adalah yang mendasar gitu. Apakah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram cukup memasukkannya ke dalam surga. Nah, kalau kita tadaburi, maka sebagai kita butuh dari para ulama merumuskan, terutama untuk yang level dasar gitu. Apa sholaitul sholawatil maktubatnya, wa sumtu ramadhannya, wa ahlul halal wa haram harama, dalam konteks perjuangan pembahasan Baitul Maqdis. Terutama kalau kita kaitkan ini dalam dunia kaderisasi, nilai-nilai. Kalau di pesantren-pesantren biasanya ada eh, 5 panca itu atau apa gitu sebutannya, nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh santri, harus dimiliki oleh setiap kader gitu. Maka bagi kita perlu ya merumuskan sehingga itu tertanam gitu. Misalkan ada seorang santri bertanya, atau kita semua yang bertanya kepada ulama, kepada guru kita, kepada asatiz kita, ya Ustadz, apakah bila saya mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5 misalkan 5 hal ini akan memberikan dampak terhadap perjuangan pembahasan Baitul Maqdis. Pertanyaan ini setelah dirumuskan ya, itu cerminan bahwa yang ditanamkan kepada, berarti ini PR bukan hanya eh, PR kita semua ya, untuk masing-masing untuk mencari gitu dasar-dasar kita sebagai yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Baitul Maqdis, bagi pendidiknya juga bagi santrinya gitu ya, merumuskan 4 hal atau 5 hal yang setara dengan hadis ini. Jadi Rasulullah SAW sebagai komandan perjuangannya, sahabat sebagai prajuritnya, 4 hal ini adalah nilai-nilai yang dididik selama puluhan tahun oleh Rasulullah SAW di Mekah, kemudian sekian tahun di Madinah, dan diulang-ulang terus, kemudian sampai tertanam, sampai di prajurit yang level bawah sekalipun itu memahami, dan pertanyaannya tuh the point gitu. Apakah 5 hal ini cukup menjadi syarat atau berdampak pada kontribusi pembahasan Baitul Maqdis? Ini eh, adalah potret, kalau kita bisa renungkan dan tadabburi, kita sebagai refleksi yang buat kita semua sebagai bagian dari pejuang pembahasan Baitul Maqdis. Rasa-rasanya kita perlu untuk merumuskan dasar-dasar ini ya. Apa 5 hal dasar yang perlu dan wajib dimiliki oleh para pejuang pembahasan Baitul Maqdis. Tentu karena di dasar diletakkannya di standarnya, standar dasar pula gitu ya. Misalkan diantaranya dari sini adalah bisa kita, tanpa perlu mencari yang baru ya, dari sini bisa kita simpulkan Sholatul Maktubat wa Sumtu Ramadan wa Halatul Halal wa Haramtul Harama adalah sebagai bagian dari perjuangan pembahasan Baitul Maqdis. Di antara hal mendasar yang perlu disadari dan perlu diikhtiarkan adalah menyadari bahwa kita semua adalah bagian dari perjuangan, bagian dari pasukan. Karena itu
haram hukumnya bagi kita untuk eh, melemahkan barisan pasukan. Kalau yang tidak berakidah Islam, bentuk melemahkannya dengan berkhianat, misalkan memberikan laporan kepada musuh. Tetapi buat yang berakidah Islam, dan akidah Islam itu ada urusan dunia dan ada urusan akhirat, maka dua-duanya dikerjakan sekaligus. Urusan akhiratnya, misalkan dalam hal empat hal ini ya, tidak melemahkan dalam bentuk dia menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjaga supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dikaitkan dengan hadis-hadis sebelumnya ya, tentang misalkan ihsan gitu, diantaranya adalah ketika mengerjakan keburukan maka segera untuk menyusulnya, mengiringnya dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya tidak ada celah gitu bagi setan untuk masuk dan kemudian memporak-porandakan jamaah yang sudah eh, komitmen dan konsisten memperjuangkan kemerdekaan Baitul Maqdis. Karena terkadang celah itu bukan pada yang haram, bukan pada yang halal, tetapi pada hal-hal yang mubah. Karena kalau di ilmu tazkiyatun nafas, di ilmu tasawuf, itu yang menjerumuskan itu prosesnya bukan bukan ujuk-ujuk mengerjakan yang haram atau meninggalkan yang wajib, tetapi dimulai dari melalaikan yang sunnah, dimulai dari melalaikan yang, atau bukan melalaikan ya, terlena dengan yang mubah, sehingga ketika dikerjakan secara terus-menerus, misalkan yang mubah itu adalah eh, makan setelah jam ini deh ya, makan setelah, dan ini pengalaman juga ya, pengalaman pribadi, makan setelah jam 9 gitu. Ketika makannya setelah jam 9 bisa dipastikan itu eh, badan tuh ketika bangun jam 3 jam 4 itu berat gitu. Jadi bukan dimulai dari yang haram, tetapi dari yang halal. Kan mubah, mubah saja sebenarnya hukumnya makan setelah jam 9 atau setelah jam 10 atau di tengah malam gitu ya. Hukumnya secara fikih diboleh, mubah gitu. Tapi mungkin kalau pakai fikih tibiah bisa diharamkan itu. Tapi untuk fikih secara umum dibolehkan. Nah, dari hal-hal seperti ini bisa melemahkan dan butuh awareness, butuh kesadaran ekstra untuk sampai kepada titik itu. Dan perjuangan Baitul Maqdis butuh eh, pejuang-pejuang yang menyadari dirinya itu penting, dan dirinya adalah bagian dari perjuangan, karena itu dia tidak dalam melangkah penuh kehati-hatian, dan dalam melangkah menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga halalnya, menghindarkan dari diri yang haram. Kalau ini sudah dikerjakan, maka sebagai dasar itu adalah ditambah menyadari bahwa dia adalah bagian dari perjuangan. Itu mungkin nilai tambahnya ya. Dia mengerjakan dari hadis ini, sholawatul maktubat, tentu Ramadan, wa ahlatul halala, wa haramtul harama, dan menyadari bahwa dia adalah bagian dari pasukan, dari bagian dari perjuangan, maka ketika kesadaran itu ditambah dengan apa yang dikerjakan akan berdampak langsung terhadap perjuangan pembahasan Baitul Maqdis. Plus apabila disusul ya, di ketika setelah mengerjakan sholatul maktubat, plus mendoakan kemenangan setelah puasa Ramadan di waktu berbuka, plus mendoakan perjuangan ketika mengerjakan yang halal dan meninggalkan yang haram, tambah mendoakan perjuangan, maka itu akan berdampak besar terhadap perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Dan saya izin mengulang cerita sebagai penutup ya, kisahnya Nuruddin Zangki ketika dikritik oleh pasukannya, maaf, oleh para petingginya, ketika memberikan banyak beasiswa, menggelontorkan dana banyak untuk madrasah-madrasah di saat itu. Ya, santri-santri waktu itu tidak jihad langsung, tidak berjuang langsung, tetapi jihadnya adalah setiap hari dia menuntut ilmu, setiap hari menyiapkan adat ilmu, dan setiap hari dia menjaga paling tidak empat ini. Dan Nurdin Zangki sebagai komandan menyadari bahwa untuk yang memang belum bisa berada di garis depan, maka bisa belajar dari apa yang disadari oleh Nurdin Zangki, bahwa yang ada di luar garis depan
tugasnya adalah menjaga syariat Islam, mengerjakan secara istiqomah, mengerjakan secara konsisten, dan kemudian menyadari bahwa dia adalah bagian dari eh, perjuangan. Karena itu dia tidak melalaikan sedikit pun, karena ketika lalai nanti meskipun tidak terlihat langsung secara hakikatnya itu dia sedang melemahkan barisan, sedang melemahkan perjuangan di garis depan perjuangan. Karena itu kalimatnya Salahuddin, kalimat Nuruddin Zaki ketika dikritik, jangan kira kalian itu, mereka itu adalah santri-santrinya yang di beasiswa ini itu adalah anak panah yang tiap malam melesat dari asrama-asrama mereka menghujani kem-kem pasukan salib, sedangkan kalian tertidur lelap. Itu kesadaran Nuruddin Zangki menyadari bahwa berislam dan beriman itu adalah urusan dunia akhirat, ikhtiar dunianya dikerjakan, tetapi tidak diabaikan urusan akhiratnya. Itu adalah urusan doa kepada para pejuang di garis depan Gaza. Kalau itu dikerjakan dengan keimanan dan kesadaran, maka itu akan lebih berdampak lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya, karena urusan sadar, kemudian tadi iman, kemudian apa ya, terhubung gitu antara yang dikerjakan dengan perjuangan bahasa Baitul Maqdis itu tentu tidak mudah ya. Ada banyak gap, gap ilmu, kemudian ada gap keimanan yang butuh untuk diperjuangkan, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hadis yang 21 kata istiqomah kan, umumnya ista itu kalau ada ista, kalau dia kan eh, kata kerjanya mirip dengan istighfar ya, istiqomah, mirip-mirip ada ista. Humasi, humasi apa sudasi ya, istiqomah, sudasi ya, sudasi itu biasanya artinya itu adalah meminta, meminta untuk istiqomah. Jadi eh, kita perlu ya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan istiqomahnya. Pertama dimudahkan untuk bisa komitmen menyatakan itu dengan lantang, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa konsisten di dalam mengerjakan paling tidak rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman dikerjakan secara istiqomah, dan minta untuk dalam mengerjakannya ada kesadaran bahwa itu dia adalah bagian dari perjuangan, sehingga ketika ada doa yang terucap dari lisannya itu doa yang powerful karena berangkat dari keimanan dan berangkat dari kesadaran, dan dikuatkan dengan amal soleh, itu akan berdampak bagi perjuangan pembahasan Baitul Maqdis. Nah, demikian ya, bila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Tadi ada yang sudah tanya ya, di kolom chat. Cukup panjang ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan amin. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dibahas nanti atau besok ini mengenai perbandingan perjuangan melawan Talibis di tanah Syam dan Andalusia. Bisa dikatakan Muslim menang di Syam atau Baitul Maqdis, tapi kalah di Andalusia, sehingga muncullah penjajah seperti Portugis di Indonesia sebagai konsekuensi. Bahkan tanah haram sempat terancam ya. Nah iya nanti uh, ya, sempat ya. Tapi di antara yang langsung relate itu adalah saya lupa tahun perang salib, tidak di Andalusia langsung ya, tetapi perang salib yang terakhir itu berarti saya lupa apakah 7 atau 8 ya. Kalau saya ingat 7, 8. Yang terakhir itu 8 itu arahnya itu adalah di mana, pesisir Nabi Muhammad. Saya lupa apakah Libya ataukah Tunisia ya. Nanti saya perlu baca ulang lagi. Jadi di perang salib yang ketujuh, ketika pasukan salib sudah desperate gitu ya, sudah putus asa, nggak bisa lagi masuk ke kawasan Ardus Syam, negeri Syam, Mesir, dan juga kawasan sekitarnya, mereka sudah kebingungan mau kemana lagi. Di perang salib yang ke akhir itu, yang ke-8 ya, itu mereka melancarkan serangannya ke wilayah Libya atau Tunisia. Nanti saya perlu cek lagi itu gimana. Demikian saat Altaf ya, mudah-mudahan nanti bisa dibahas. Di Tunisia, Tunisia, di Tunisia. Terima kasih Ustaz Altaf. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin, yang lain?
Cukup ya. Alhamdulillah. Kita bila tidak ada yang ditanyakan nanti Ustaz Alto saya perlu mempelajari juga itu ya perang salib di era secara komprehensif. Ini perlu dibuat kajian khusus nih Ustaz Alto nih. Di apa? Ini kan udah levelnya sudah analisis komparatif ya, membandingkan nih. Satu perang salib yang mengarah ke negeri Syam dan juga Mesir, kemudian dikomparasi dengan perang salib atau perjuangan di Andalusia. Nah, apakah ada irisannya dan tentu ada irisannya, tetapi perlu dibuatkan perbandingan. Nah, ini udah masuk, ini levelnya udah S3 ya, kalau udah di level komparasi S2 S3 ya. Mudah-mudahan ada kesempatan insya Allah. Ya, saya kira cukup ya untuk hari ini. Alhamdulillah, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas banyak salah dan khilafnya. Kita akhir dan kita tutup dengan membaca doa Allahul Majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.